Pemirsa, seorang kepala desa di Sragen, Jawa Tengah menjadi perhatian publik setelah videonya terpeleset dan juga terguling di jalan berlumpur viral di media sosial. Hal ini terjadi akibat jalan di desanya yang mengalami kerusakan parah. Dalam rekaman warga, kepala desa Ngepringan, Sunarso terlihat mengenakan pakaian dinas lengkap saat terjatuh di kubangan lumpur yang menyerupai sawah. Sunarso menegaskan, kejadian tersebut tidak direkayasa atau dirancang sebagai bentuk protes, melainkan terjadi secara spontan saat dirinya hendak berangkat bekerja. Kursi jalan melalui Ngepringan sudah rusak selama bertahun-tahun dan terakhir ditangani sekitar 5 tahun lalu. Ruas jalan tersebut merupakan akses utama warga menuju pasar, sekolah, rumah sakit, hingga pusat pemerintahan kabupaten dan berstatus sebagai jalan kabupaten. Jalan yang rusak mencapai sekitar 7 km, kerap menyebabkan kecelakaan dan tidak dapat dilalui ketika hujan mengguyur. Ini atasnya dulu di aspal, cuman sejak 2019 itu udah mulai rusak parah, bahkan ya seperti ini keadaannya. Ini tambal sulam ini dari warga masyarakat. Kalau panen tebu itu swadaya, ngumpulin biaya gitu untuk beli uruk ini. Ruas jalan Bagong Melale sepanjang 3,8 km sudah direncanakan dibangun pada tahun 2025 lalu. Namun rencana tersebut dibatalkan karena terkena refocusing anggaran. Dari hal tersebut tentu saja kami nanti juga akan mengusulkan kembali, yaitu melalui sumber-sumber anggaran APBD berikutnya, termasuk juga akan kami usulkan dari sumber-sumber anggaran lainnya. Dalam waktu dekat, material urukan pasir batu akan diturunkan ke lokasi sebagai langkah darurat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, A-News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Banjir yang merendam kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah hingga hari kelima masih belum surut. Warga terdampak mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu hingga diare. Ketinggian air banjir merendam sejumlah wilayah di kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah masih mencapai antara 50 cm hingga 1 meter. Di Kabupaten Pekalongan, ribuan rumah di 4 kecamatan masih terendam banjir. Sementara di kota Pekalongan, banjir masih terjadi di 3 kecamatan. Jumlah pengungsi di kota Pekalongan tercatat sekitar 2.200 jiwa. Sedangkan di Kabupaten Pekalongan sekitar 350 jiwa. Kondisi di lokasi pengungsian terlihat memprihatinkan. Pengungsi tidur berdesakan dengan alas tidur seadanya dan sebagian diantaranya terpaksa tidur di teras. Banjir yang merendam hingga hari kelima membuat warga terutama anak-anak dan lansia mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal, demam, flu, serta diare. Kurangnya terserang makan, sabun mandi, sabun nyuci, sabun nyuci ya pun apa? Ada mandi betul lah. Juga untuk obat perbatan itu sopel untuk kaki. Kaki mulai gatal berarti ya? Ya, lecet kaki Pak. Sejumlah bantuan logistik telah disalurkan kepada warga di pengungsian termasuk dari Bayangkari, Kabupaten Pekalongan. Tentunya kehadiran Bayangkari ini sudah dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak banjir. Kami memberikan beberapa bantuan berupa makanan dan minuman. Mungkin tidak seberapa, tapi kami harapkan juga bisa bermanfaat. Warga berharap banjir segera surut dan bantuan logistik serta layanan kesehatan dapat segera ditingkatkan terutama untuk bayi, anak-anak, dan lansia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, A-News melaporkan. Memasuki hari ke-11, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih juga terendam banjir. Ya, siapa? Pemirsa, beginilah kondisi warga Dukuh Ngantru, Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati yang masih terendam banjir hingga hari ke-11. Walau sudah berangsur surut, masyarakat masih menggunakan perahu untuk beraktivitas karena di beberapa titik lokasi ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sebelumnya banjir melanda 12 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Kini banjir berangsur surut menyisakan 7 kecamatan dengan 60 di desa yang masih terdampak banjir.
memantau ini keadaan sekitar. Pemirsa, tak hanya peras jabatan perangkat desa, KPK juga tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur Rahayu, pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah mengumumkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. KPK menerangkan penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam 2 perkara sekaligus agar persidangan dapat digabung. Dalam kasus DJKA, Sudewo diduga menerima aliran dana berupa komitmen fee. Aliran dana tersebut diduga diterima saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR. Benar bahwa ini adalah pintu masuk dan sekaligus. Jadi ini mungkin nanti Mas Jubir mohon dikoreksi saya jika salah. Bahwa juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu ya. Ya begitu. Jadi sekaligus. KPK mengungkap cara penyimpanan uang hasil pemerasan pengisian jabatan perangkat desa yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. KPK menyebut uang hasil pemerasan itu disimpan di dalam karung oleh para pegepul sebelum diserahkan ke Sudewo. Uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu. Masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapih itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau di aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu sih. Pemirsa, pemerintah memulai pembangunan 8 jembatan permanen serta penanganan 30 titik longsor di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir dan juga tanah longsor khususnya di wilayah Aceh. Pembangunan 8 jembatan permanen dan penanganan 30 titik longsor dilakukan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera. Proyek menyasar ruas jalan strategis yang sebelumnya terganggu akibat banjir dan juga tanah longsor. Langkah ini diharapkan menjadi upaya penting dalam mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana, sekaligus memperkuat konektivitas dan juga ketahanan wilayah di Sumatera. Dengan pembangunan bertahap dan juga standar teknis permanen, pemerintah menargetkan akses transportasi kembali normal. Selain itu, resiko dampak bencana di masa mendatang dapat dikurangi. Kenapa kita percepat, walaupun masih tahap tanggap darurat? Karena mungkin Bapak-Bapak sudah bisa lihat tuh, jembatan ini misalnya, itu yang lewat sudah logistik yang kita tidak bisa mengontrol 100%, apakah cuma 10 ton, 20 ton, 30 ton, sehingga kalau tidak dipercepat kita juga akan pasti dikomplain. Hari ini aja sudah banyak yang komplain karena kan truk-truk besar yang 40 ton, 50 ton kan kita larang lewat jalan ini, tapi tidak bisa juga kita larang terus-terusan karena di sebelah sana teman-teman kita juga butuh logistik kan, biren dan seterusnya kan.